Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Aulia Firdaus dengan nomor NIM 11940300036. Saya di sini dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang contoh organisasi nirlaba. Seperti yang banyak orang ketahui bahwa organisasi non-profit atau lembaga nirlaba adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari profit. Banyak sekali pertanyaan mengenai sumber dana organisasi non-profit ini. Karena selama ini yang diketahui bahwa sumber utamanya dari sumbangan masyarakat. Untuk itu berikut disajikan lembaga nirlaba dan sumber dananya. Contoh organisasi nirlaba, contohnya organisasi kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, ada yayasan sosial misalnya Super Smart, Yatim Piatu, dan sebagainya. Lalu ada yayasan dana, misalnya Undi Amal SCTP, RCTI Peduli, dan Dompet 2 Pak. Lalu ada lembaga advokasi, misalnya Kontras, Perlindungan Kekerasan dalam RT. Lalu ada Balai Keselamatan, misalnya Tim SAR, Konversasi Lingkungan. Lalu ada Konversasi Lingkungan Satwa, misalnya Walhib Propauna, dan Rumah Sakit Organisasi Kesejahteraan Masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Nah, konsep dasar perilaku organisasi yaitu hakikat organisasi sebagai alat administrasi organisasi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama yaitu sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan, dan sebagai proses di mana terjadinya interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota. Organisasi yang bersangkutan, memperhatikan dan menyoroti interaksi antar orang anggota organisasi yang bersifat dinamik. Dinamika yang muncul terdapat hubungan formal dan informal. Nah, apa itu organisasi formal? Organisasi formal mengacu pada organisasi di mana dua orang atau lebih berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan hukum dan resmi. Organisasi ini dipimpin oleh manajemen puncak dan memiliki seperangkat aturan dan peraturan untuk diikuti. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk mencapai target yang ditetapkan. Akibatnya, pekerjaan ditetapkan untuk masing-masing individu berdasarkan kemampuan mereka. Dengan kata lain, ada rantai komando dengan hierarki organisasi dan otoritas didelegasikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, hierarki organisasi menentukan hubungan otoritas, logis, dan organisasi formal, dan rantai komando yang menentukan siapa yang mengikuti pemerintah. Komunikasi antara kedua anggota hanya melalui saluran yang direncanakan. Lalu, apa itu organisasi informal? Organisasi informal mengacu struktur sosial yang saling berkaitan yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam kehidupan nyata, yang dimungkinkan untuk membentuk organisasi informal dalam organisasi. Selanjutnya, organisasi ini terdiri dari saling pengertian, bantuan, dan persahabatan di antara anggota karena hubungan interpersonal yang mereka bangun satu sama lain. Norma sosial, koneksi, dan interaksi mengatur hubungan antar anggota. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.